Baik, kembali kita di Talkshow Jambi terkini tentunya dengan tema ketahanan pangan di Kota Jambi, masih bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, kemudian Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi, dan juga Camat Alam Barajo. Saya ke Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Pak Erwansyah. Kita bicara tentang jumlah penduduk, karena saya akan kaitkan dengan ketahanan pangan. Benar tidak kalau saya ngomongnya begini, kalau saya berani ngomongnya begini, jumlah penduduk Kota Jambi ini di kala siang bisa berbeda dengan jumlah penduduk Kota Jambi di kala malam. Kita hitungannya dengan produksi, karena saya akan kaitkan ini dengan ketahanan pangan. Ini mungkin bisa dijelaskan nih Pak Kadis. Terima kasih Pak Dendi. Jadi hasil survei, ya, memang kita masyarakat kota, ya, artinya ibu kota provinsi Jambi letaknya di Kota Jambi, dan kita dikelilingi oleh kabupaten, ya, penyangga, ya, yaitu Muara Jambi dan Batanghari. Ini kita kaitkan dengan konsumsi ya Pak? Konsumsi. Ya? Oke. Jadi kalau melihat data yang disampaikan Dukcapil kepada kami terakhir untuk ngitung per jiwa, itu sebanyak 775.427 jiwa. Oke. Kalau kita pakai rumus 293 gram per orang, ya, maka muncullah angkanya itu dikali-kalikan dengan rumus itu 1.734 ton. Baik. Untuk dimakan. Untuk konsumsi. Sedangkan satu hari kita kebutuhan beras saja berdasarkan rumus ini, ya, itu 227 ton per hari. Baik. Yang dagingnya tadi 4,5 sampai 5 ton per hari, ayamnya 19 ton per hari, ikan sungai itu 25 ton, dan ikan laut itu sampai 50 ton. Itu adalah dikonsumsinya. Nah, pertanyaan kan apakah ini mencukupin? Jawabnya tidak. Hasil survei itu mengatakan bahwa penduduk Kota Jambi pada siang hari itu sangat berbeda dengan malam hari yang memang dia nginap atau domisili di Kota Jambi. Tapi daerah penyangga ya mungkin anaknya sekolah, mata pencariannya di kota, bisnis dan jasa dan yang ada lain. Aktivitas makan minum. Ada aktivitas makan minum, mengantar, dan kita punya bendara, habis mengantar dia pulang makan. Nah, ini tidak mencukupi langkah yang kita buat. Nah, penghitung kita secara normatif. Normatif maksudnya di sini kita membutuhkan bahan-bahan ini yang harus kita jaga. Baik. Satu prinsip yang dibebankan dalam RPJMD kepada kami selaku dinas teknis, barang itu harus tersedia. Ya, mudah didapat atau dijangkau, harganya terjangkau. Itu yang diharapkan. Nah, tentu dalam hal ini dinas teknis tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Tentu kami mengajak kepada kawan-kawan yang dalam asosiasi yang kami bentuk sendiri, dan kami ngajak visi kami begini. Dan ini kita berkolaborasi dengan kawan-kawan para yayasan atau bentukan dari kami itu, seperti asosiasi daging. Ya. Nah, ini kami bentuk asosiasi beras, pangan itu. Dan sekaligus kami bersama-sama dengan Dewan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Nah, kami menjamin dalam hal ini mungkin memudahkan, mulai dari keamanan sampai barang itu tersedia. Bersepakat kita di dalam pertemuan itu bahwa kawan-kawan yang sebagai distributor beras, termasuk ikan dan ternak itu, mendahulukan masyarakat Kota Jambi. Karena sadar beliau di samping domisili memang di Kota Jambi, usahanya di Kota Jambi, dan ini memang diayomi oleh pemerintah Kota Jambi. Inilah semangat kebersamaan kita untuk mengatasi. Nah, bicara tentang semangat kebersamaan nih, Pak Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Jambi. Mungkin kalau saya runut di 2018, 2019 mungkin kita aman-aman saja. Tetapi kan ketika pandemi merebak, mulai dari Januari sampai Maret, terus ada boomingnya lagi sampai sekarang kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Pernah tidak ketersediaan ketahanan pangan itu sendiri hampir, waduh ini warning ini. Nah, ini adanya di periode tahun berapa dan di bulan berapa? Kita benar-benar, wah ini mesti waspada. Hasil evaluasi rapat di Ketahanan Pangan Provinsi maupun di kota, yang langsung kalau di kota itu saya langsung memimpin. Persoalnya kita pada pandemi 2020 pada bulan Mei dan Juni. Itu puncak sudah mendekati kekritisan. Tapi dengan tanggapnya pada saat itu, tanggapnya seperti apa? Ya, tanggapnya kami bersitu, kami langsung melaporkan ini kepada COVID nasional melalui peran Bulog nasional.
Dalam ini diketuai oleh Pak Direktur Utama Pak Budi Waseso, yang dikenal dengan Pak Buas. Kita melaporkan tentang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan Kota Jambi, khusus di Kota Jambi. Nah, di samping itu asosiasi yang harus kita dekati, karena sifat daripada pembeli itu dari distribusi di titik distribusi itu adalah cash, Pak. Tidak mau dia di bond. Kalau kita kan pakai sistem anggaran. Anggaran pada saat itu masih dalam refocusing. Sedangkan kita ada yang menjual tapi sistemnya cash and carry. Siapa yang bisa membantu pada saat itu? Asosiasi ini yang kita gerakkan bersama. Yang artinya dia bisa bayar cash, nanti kita jamin keselamatannya untuk penyalurannya, baru kita distribusikan kepada masyarakat. Meskipun bantuan-bantuan bansos pada itu masih bergulir, tapi saya ada satu kekhawatiran pada saat itu, kegelisahan kita sama dengan tim itu di bulan puncaknya bulan Mei dan Juni 2020. Saya ke Kesbang Pol. Oke. Nah, dampak krisis pangan. Ini tadi saya udah cerita, Pak Kepala Dinas udah bilang juga bahwa di 2020 itu Mei Juni itu sudah mulai ada kata-kata warning lah. Nah, tentunya dari Kesbang Pol sendiri, untuk dampak krisis pangan sendiri, peran Kesbang Pol ini sejauh mana? Gimana Pak Jupri? Baik, terima kasih Pak Dendi. Dampak krisis pangan terutama terkait dengan peran Kesbang Pol, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian, alhamdulillah di Kota Jambi kita tidak terjadi hal demikian, tapi cepat ditanggap. Nah, dalam hal ini peran Kesbang Pol ini ada yang namanya tim forum komunikasi kewaspadaan FKDM. Cegah tangkal. Nah, ini ada tim di Kesbang Pol yang secara rutin, secara triwulan kita pertemukan, baik itu dari kelompok masyarakat, kemudian ada juga tim dari kelompok pemerintah. Baik. Nah, kalau seandainya nih untuk tadi saya bicara tentang krisis pangan, sementara kalau untuk mereka-mereka yang melaksanakan pengaduan-pengaduan sendiri ini seperti apa nih, Pak? Kalau yang melaksanakan pengaduan, kita kan ini krisis nih, pasti kan resah. Nah, ini gimana nih? Berarti di pemerintah kota itu ada Sikesal. Nah, saya kalau nggak salah ada juga 112. Nah dari itu nanti diarahkan langsung ke OPD terkait. Kalau itu terkait ke Kesbang Pol, nah kami akan menerima pengaduan itu secara ada reaksi cepat sesegera mungkin. Baik, saya ke Pak Camat. Pak Camat, ini berkenaan dengan kita kaitkan dengan krisis tadi, ya. Krisis tadi sudah diceritakan oleh Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Ketahanan Pangan Kota Jambi. Kesbang Pol juga sudah menambahkan dan melengkapi. Nah, untuk Alam Barajo sendiri, jika seandainya ini kita ketemu hal krisis pangan, dalam hal ini yang jelas kita pengennya nih ketahanan pangan ini stabil, stoknya ada, harganya terjamin, ditambah lagi Alam Barajo punya luasan yang sangat luas, punya lahan yang produktif. Nah, saya ingin ke Pak Camat, pembinaan apa saja yang dilakukan nih Pak Camat? Terima kasih Mas Dendi. Terkait dengan kalau seandainya terjadi krisis pangan, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis, apa langkah-langkah kita terhadap pembinaan yang kita lakukan. Kami dari kecamatan bersama khususnya para lurah dan juga para penyuluh pertanian yang ditugaskan di Kecamatan Alam Barajo dan dibantu dengan kader-kader tim penggerak PKK telah berusaha melaksanakan antisipasi, melakukan hal-hal yang memang di luar ekspektasi kita. Di antaranya untuk saat ini adalah pemanfaatan pekarangan daripada masing-masing keluarga. Pemanfaatan pekarangan keluarga. Ya, jadi yang kita lakukan bagaimana masyarakat setiap keluarga memanfaatkan pekarangan terhadap ketersediaan ketahanan pangan minimal untuk keluarga yang bersangkutan.
Yang kedua yang kita laksanakan adalah ada di Pokja 3 ini yang telah dilaksanakan adalah namanya budidaya ikan dalam ember. Jadi budik damber ini selain ikan juga ini sayur mayur juga kita laksanakan, kita berdayakan dan kita budayakan. Alhamdulillah sampai saat ini amat sangat membantu daripada pihak keluarga yang memang melaksanakan apa yang telah kita sosialisasikan, apa yang telah disarankan oleh narasumber yang memang sering dalam hal pelaksanaan sosialisasi ataupun pembinaan kita hadirkan pihak terkait selaku narasumber agar apa yang kita harapkan dapat memang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, bicara narasumber, saya akan kaitkan dengan kelompok-kelompok. Mungkin tadi kan ada kelurahan, di bawah kelurahan ada kelompok-kelompok tani atau kelompok yang tadi sudah dijelaskan oleh Kaban Kesbangpol. Mungkin bisa dijelasin Pak Camat, ada kelompok-kelompok apa saja dan jumlahnya, boleh tahu? Oke, untuk di Kecamatan Alam Barajo saat ini lebih kurang ada sekitar 48 kelompok tani. 48 kelompok tani. 48 kelompok tani, di antaranya ada kelompok KWT. Berarti kalau dia ada 103, 48 ini boleh dibilang sepertiganya ada di Alam Barajo. Iya, dominan. Iya. Luar biasa. Ini gimana nih? Dengan rinciannya untuk yang KWT kita yang di Kelurahan Bagan Peti ini yang memang lahannya masih amat sangat luas. Ini di sana sudah terbentuk 7 kelompok ya untuk yang kelompok untuk yang KWT kita. Yang di Beliung ini karena memang agak tengah kota juga, ini masih 1 kelompok. Dan Rawasari 1 kelompok. Selanjutnya untuk yang Kenali Besar agak luas juga, ini 3 kelompok. Dan untuk yang Mayang ini kan sudah amat sangat luas juga nih. Ini ya. Alhamdulillah saat ini sudah ada 4 kelompok. Jadi total kelompok tani kita termasuk yang KWT ini yang sebagaimana yang kami sampaikan tadi lebih kurang 48 kelompok. Ada 48 kelompok. Berarti kalau dari 103 dominannya ada di Alam Barajo. Jadi saya tidak salah kalau seandainya saya bilang bahwa Alam Barajo ini punya potensi lahan yang memang bisa digarap gitu, masih dan layak dan cukup. Oke, saya ke Pak Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan. Berkenaan dengan jumlah kelompok tani tadi. Nah, kalau saya bicara untuk kota sendiri, mungkin Bapak bisa jelaskan? Jadi yang ini mungkin yang terdaftar di Kesbangpol yang 103. Ya. Total seluruhnya kelompok tani yang sudah terbentuk itu 294 kelompok. Oke. Dengan komposisi gapoktannya sebanyak 28. Baik. Itu gabungan-gabungan. Cuma ada yang memenuhi persyaratan, ada yang belum dalam Nah, ada yang memenuhi persyaratan, ada yang belum. Kita bicara yang memenuhi dulu. Yang memenuhi persyaratan tentu dalam legalitasnya sudah dapat bimbingan dari Kesbangpol. Ya, yang 103 tadi. Ya. Jadi mungkin dari 200 tadi mungkin ada yang belum. Baik. Nah, kelompok ini bermacam-macam. Ada kelompok yang tanaman hortikultura, ada kelompok tani yang namanya perikanan, ada yang namanya kelompok tani yang peternakan. Jadi banyak kelompok-kelompoknya itu. Nah, persoalannya sekarang kalau misalnya tadi digambarkan di Alam Barajo ada 48 tadi. Ya. 48 kelompok itu. Mungkin kombinatifnya hanya di hortikultura karena keluasan lahan. Baik. Tapi sangat beda kelompok tani yang di Kecamatan Pasar. Kan begitu. Ya. Mungkin dia larinya bukan lagi hortikultura, mungkin dia di daging. Dengan beda luasan lahannya tadi, fungsinya seperti apa? Ya. Ketika butuh tanah, adanya di Alam Barajo. Jadi inilah yang membedakannya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Camat, tentu porsinya dari ketahanan pangan menembakkan program itu sesuaikan dengan satu kondisi wilayah. Baik. Kalaulah dibandingkan Alam Barajo dengan Kecamatan Pasar, saya membandingkan tadi, untuk berdayakan ketahanan pangan, kita polanya mungkin tidak tanam pada lahan. Baik. Tapi kita membudayakan hidroponik. Dengan luasan lahannya berbeda. Oke. Manfaatkan tanah pekarangan dengan sistem toga ya. Nah, tanam obat-obat keluarga. Sekaligus mungkin kita sifatnya penyebaran bibit cabai seperti yang kita lakukan kemarin. Betul. Tomat, pare itu kita kasih cuma-cuma dalam program. Artinya kita ingin ketahanan pangan itu datang daripada masyarakat. Nah, dampaknya sangat besar.
begitu kita kena pandemi kemarin, ini sedikit agak goyang gitu. Ya. Ya, cuman jaminan pemerintah itu pengadaan sifatnya bahan pokok. Baik. Tapi kalau untuk konsumsinya ini cukup tersedia, efektif. Oke, saya ke Kesbangpol. Ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Yang dilakukan Kesbangpol apa saja nih, Pak Jupri? Terkait dengan ketahanan pangan, ya terutama masalah kelompok tani. Nah, kami tadi sudah melaksanakan pembinaan terhadap 104 kelompok tani. Dalam tahun ada 2 sampai 4 kali itu pertemuan di Kesbangpol. Nah, yang kedua, peran Kesbangpol ini di tim deteksi dini SKDN tadi, ya manakala ini ditengarai bahwa ada kekurangan pangan di Kota Jambi. Nah, tim ini akan beraksi cepat, melaksanakan laporan kepada pimpinan daerah, dalam hal ini kepala daerah, untuk melaksanakan misalnya rapat forum SKDN. Oke, rapat forum. Ya. Nah, saya ke Pak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kita bicara tentang anggaran, Pak. Karena tadi Bapak bilang bahwa untuk ketahanan pangan ini adalah urusan wajib. Ya, artinya saya akan bicara tentang tadi Bapak juga bilang refocusing dan seterusnya. Kalau untuk ketahanan pangan sendiri di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk anggaran 2020, sekarang kita di 2021 berjalan. Karena tadi Bapak sudah mengaitkan bahwa ini adalah urusan wajib, mungkin Bapak bisa cerita? Jadi, terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini kalau masalah anggaran, mungkin kita bentuk formatnya yang berbeda. Baik. Kalau dulu kita sifatnya memberdayakan, kalau sekarang dalam pandemi, kita mungkin dalam bentuk sedikit yang membawa bakti sosial. Gitu. Ini kita bisa rasakan waktu kita menghadapi Idul Fitri. Ya. Idul Fitri itu kami mengeluarkan sembako untuk keluarga yang kurang mampu dengan catatan 5 kilo beras dan 1 kilo daging beku. Itu kita beli di Dolok itu harganya 134.000. Tapi masyarakat yang kita minta untuk ditebus itu sebesar 50.000. Baik. Nah, itu kita berikan. Nah, mungkin ke depan di tahun 2022 kami ingin menargetkan satu kecamatan itu 100.000 orang yang kurang mampu yang dapat menyerap dari subsidi pemerintah itu. Itu satu mungkin dari intapnya. Kedua, kita kerjasama dengan Bulog mengantisipasi dari hari-hari besar keagamaan ini lonjakan harga. Waktu Idul Fitri kemarin itu daging segar saja hampir 150 sampai 160. Kita jual daging beku itu 80.000 kerbau ya, daging beku kerbau itu 80.000 per kilo, Pak. Ini yang kita sebarkan kepada masyarakat. Kita mencontohkan waktu pelaksanaan di Tugu Keris di depan kantor Kota Jambi. Itu saya buka 500 kilo atau setengah ton, udah sampai 1 jam selesai itu daging. Itu maknanya masyarakat sangat mengharapkan ini. Nah, kemungkinan pada tahun anggaran akan datang ini kami mengharap ya, karena ada merupakan urusan wajib dan ini sudah ada perintah pimpinan kami, mungkin ini kita perbesar lagi. Tapi sebelumnya nanti dengan 1.000 per kecamatan itu untuk membeli daging beku ini atau beras yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kita minta mungkin peran camat dapat mendata warga-warga yang kurang kemampuan di kecamatan itu untuk dapat didata sebelumnya dilaporkan kepada Dinas Pertanian Tekan Pangan. Baik. Nanti begitu dia datang ini tinggal menebar atau distribusikan saja. Artinya peran camat ini karena data ini sangat diperlukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Idealnya adalah by name by address. Iya. Ya, jangan sampai kita salah penempatan dan juga mungkin double data bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Oke, saya ke Pak Camat. Nah, Pak Camat, dalam kegiatan ketahanan pangan ini sendiri pasti ada agenda khusus untuk pembinaan. Nah, dalam setahun itu pembinaan ini berapa kali nih Pak Camat? Ya. Terima kasih Mas Dendi. Ini memang pembinaan emang amat sangat wajib kita lakukan
Untuk pembinaan yang kita lakukan melalui kecamatan dan kelurahan ini satu bulan yang kita lakukan dalam 1 bulan ini setiap minggu, ini berarti sebulan itu 4 kali. Tetapi yang lebih sangat saya apresiasikan juga untuk yang penyuluh pertanian, ini tiap hari mereka melaksanakan anjang sana. Jadi anjang sana turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan ketahanan pangan. Nah, melalui kecamatan dan juga di tingkat kelurahan, dibantu dengan kader-kader tim penggerak PKK yang di kelurahan dan kecamatan, ini rutin melaksanakan pembinaan dalam 1 bulan. Ini dijadwalkan minimal dalam 1 bulan itu 2 kali. Tetapi kita usahakan memang yang terjadwal, kalau seandainya tidak ada halangan, ini yang dijadwalkan dalam 1 minggu 1 kali untuk dilakukan pembinaan dan sosialisasi berkaitan dengan lahan yang ada di Kecamatan Alam Barajo yang amat sangat luas, Mas Dendi. Jadi yang jelas begini, kalau saya simpulkan bahwa untuk pembinaan ini sendiri, karena kita pandemi COVID-19 ini belum berakhir, pastinya polanya pasti akan berbeda dengan formula yang berbeda juga. Saya ke Kesbangpol. Jadi kalau seandainya kita ingin mengedukasi nih Pak, cara edukasi dari Kesbangpol itu sendiri kalau untuk ormas-ormas ini seperti apa? Untuk kelompok-kelompok tadi Bapak. Terima kasih. Pertama sekali kita terhadap ormas-ormas yang tergabung di Kesbangpol, kita ada satu perkumpulan namanya Forum Ormas. Jadi semua ormas yang sudah terdaftar ini itu otomatis menjadi anggota Forum Ormas Kota Jambi. Nah, ini baru di SK-kan oleh Pak Wali Kota masa kepengurusan 5 tahun ke depan, 2021 sampai 2026. Baik. Nah, kami sampaikan juga kepada warga masyarakat kita, pemerintah Kota Jambi yang ingin mendaftarkan ormasnya untuk segera menyampaikan ada persyaratan. Pertama sekali buat surat ke Kesbangpol permohonan. Nah, yang kedua, ormas ini harus mendaftarkan terlebih dahulu ke Mendagri ataupun Menkumham, surat tanda pendaftaran. Nah, dengan melengkapi nanti ke Kesbang itu fotokopi pengurus, ketua, sekretaris bendahara, kemudian pas foto warna, kemudian ada format surat pernyataan dan juga akta pendirian dari notaris yang sudah barang tentu ada ADART di sana, ada NPWP daripada ormas yang bersangkutan. Nah, kemudian ada juga surat keterangan domisili dari lurah. Domisilinya bukan domisili pengurus, tapi domisili sekretariatnya dari lurah. Ada kantornya. Ada kantor di sana. Begitu disidak, ini nggak taunya SIM Salabim. Kantornya di mana? Itu jangan salah. Kami setelah mereka daftar tetap kami cek. Ya, baik. Gitu. Nah, kemudian SK pengurus, mereka kan ada berjenjang. Kalau tingkatannya kota, dia hanya ketua, tapi kalau dia ada induk di provinsi berarti yang meng-SK-kan provinsi. Ya, kemudian ada sekretariat tadi, di mana denahnya, karena tidak bakalan lepas dari pemantauan kami. Baik, saya ke Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Nah, kita bicara tentang, karena ini topiknya boleh dibilang urusan wajib tadi. Ini menyangkut harkat hidup orang banyak, apalagi yang namanya ketahanan pangan ini bicara seputar perut. Artinya kita akan kejaminan barang itu stabil, ada, kemudian harganya pun ya boleh dibilang jangan sampai ada permainan dan seterusnya, dan stoknya ini ada gitu. Termasuk juga kolaborasi antara pemerintah Kota Jambi dengan Bulog, dengan asosiasi, dengan distributor. Idealnya seperti apa Bapak? Sehingga ini memang benar-benar terjalin komunikasi yang bagus, sehingga kita, masyarakat Kota Jambi ini tidak was-was. Ini pandemi,
harga ada, tapi barang nggak ada. Ini gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang perlu kita hadapi untuk menghadapi ke depan, polanya yang mungkin sedikit ada bergeser. Pertama, kita tetap solid dalam hal ini. Kita minta tim ini benar-benar menjaga marwah dari ketahanan pangan. Ada yang menjadi kekurangan kita di ketahanan pangan. Kita rumah beku atau rumah historik kita di Kota Jambi cuma 5. Kemungkinan kita harapkan itu banyak. Itu yang perlu dapat dukungan dari pihak-pihak yang di luar. Kita cuma ada 5. Ada 5 sekota Jambi itu historik untuk menampung barang-barang itu untuk rumah pendingin itu. Boleh tahu di mana saja Pak? Kalau di sekarang itu adanya seperti di Alam Barajo, di pasar gitu kan, ada beberapa tempat-tempat penampungan itu. Nah ini menjamurnya. Kalau lihat dari perkembangan sekarang, kalau rumah daging beku itu hampir di setiap kecamatan sudah ada motornya. Nanti perlu kita buat asosiasi yang bisa meminimalisir supaya kebutuhan itu tidak melonjak. Menjalin komunikasinya seperti apa Pak? Kita ada bentuk yayasan Pak, bentuk asosiasinya yang saya mengkoordinirnya itu. Oke, baik. Bapak singkat saja, karena waktu kita sudah hampir sedikit lagi. Iya. Saya ingin saran dan rekomendasi, saya inginnya Jambi Terkini ini nanti untuk ketahanan pangan sampai dengan tahun 2023 semuanya stabil, masyarakat tidak perlu resah, barang ada, harga ada, sehingga pandemi ini kita selaku warga Kota Jambi terjamin untuk ketahanan pangan. Seperti apa Pak? Oke. Kalau di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, kami punya stok pangan saja beras, itu yang kami simpan di Bulog bekerja sama berdasarkan MOU itu, ada sekarang 5.400 ton yang ada sekarang itu. Baik. Nah ini yang kita harapkan sekarang untuk penumpang. Kapan kita memanfaatkan itu? Tentu kita melihat suatu kondisi. Kita belajar pada pandemi yang kemarin. Itu satu. Kedua, kami melalui asosiasi berharap kita ada kantong-kantong untuk stop mengantisipasi masyarakat. Ada kantong-kantong? Kantong-kantongnya tidak saja di sifatnya komersial, tapi juga ada bentuk bakti sosial yang kita harapkan. Baik. Kawan-kawan ini untuk komunikasinya sendiri tetap dilaksanakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Erwansa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Sebenarnya banyak yang mau saya tanya lagi. Kemudian Bapak Raden Jupri, Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi, terima kasih. Kemudian Pak Ipar Rasuni, Camat Alam Barajo, terima kasih juga sudah hadir. Dan pemirsa, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan ini adalah topik yang sangat menarik sekali. Kami yakin dan percaya Anda pasti akan banyak bertanya juga seperti saya, waktu tidak cukup. Tapi yakin dan percayalah bahwa ketahanan pangan ini akan terus terjalin, akan terus terjaga dengan barang yang stabil, harga stabil, dan stoknya ada. Sudah ada jaminan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya Dendi Danmart beserta kerabat kerja Jambi TV mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang menyaksikan tayangan Jambi Terkini. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.